Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara asam amino esensial dengan asam amino non-esensial, dan sebutkan juga apa saja contoh dari asam amino non-esensial dengan asam amino esensial bagi manusia. Yang pertama yaitu asam amino esensial, merupakan asam amino yang sangat penting bagi tubuh tetapi tidak bisa memproduksinya, sehingga perlu dari asupan atau sumber dari luar tubuh, baik itu dari hewan ataupun tumbuhan. Contohnya, asam amino esensial pada manusia yaitu triptofan, treonin, metionin, lisin, lensin, isoleusin, fenilalanin, dan valin. Selanjutnya yaitu asam amino non-esensial, merupakan asam amino yang penting bagi tubuh tetapi tubuh bisa membuatnya sehingga tidak perlu secara langsung dari asupan atau sumber dari luar. Contoh dari asam amino non-esensial manusia yaitu tirosin, sistein, serin, prolin, glisin, asam glutamat, asam aspartat, arginin, alanin, histidin, glutamin, dan asparagin. Terima kasih. Pada soal nomor 2, secara umum metabolisme asam amino dapat ditinjau dari dua hal, yaitu pembentuknya asam amino dari atomnya N2 atau dari atom senyawa pembentuknya amonia. Jelaskan metabolisme asam amino tersebut menggunakan siklus nitrogen. Sebelumnya, nitrogen merupakan komponen penting dalam biosintesis asam amino. Sekitar 79% ketersediaan nitrogen dari atmosfer dalam bentuk gas N2. Siklus nitrogen beberapa mikroorganisme yang hidup besar atau simbiotik dapat mengubah N2 langsung menjadi amonia. Amonia dimasukkan ke dalam biomolekul seperti asam amino dan protein yang kemudian menjadi terdegradasi membentuk kembali amonia. Pada siklus nitrogen ini terjadi pada beberapa tahap, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama tahap fiksasi nitrogen, tahap nitrifikasi, dan tahap denitrifikasi. Pada tahap fiksasi nitrogen, yaitu proses atau abiotik yang mengubah nitrogen di udara menjadi amonia atau NH3. Beberapa bakteri memiliki enzim yang sangat spesifik yang dapat disebut nitrogenase atau mengkatalisasi reduksi N2 menjadi amonia. Yang kedua yaitu pada tahap nitrifikasi. Pada tahap nitrifikasi ini yaitu konversi amonia menjadi nitrat dilakukan terutama oleh bakteri yang hidup di tanah dan bakteri nitrifikasi lainnya. Beberapa bakteri nitrifikasi mengoksidasi amonia menjadi nitrit dan akhirnya menjadi nitrat atau proses nitrat reduktase. Yang ketiga yaitu pada tahap denitrifikasi. Pada tahap denitrifikasi itu proses reduksi nitrat untuk kembali menjadi gas nitrogen untuk menyelesaikan siklus nitrogen ini. Soal selanjutnya yaitu amino yang didapatkan dari N2 akan digunakan oleh tanaman membentuk asam amino senyawa karbon lainnya. Proses asimilasi amonia menjadi molekul yang lebih besar ini secara umum menggunakan 2 senyawa, yaitu glutamin dan glutamat. Jelaskan kedua reaksi atas dan jelaskan juga reaksi asimilasi amonia menjadi asam amino. Yang pertama yaitu amonia dalam glutamat dan glutamin. Pada reaksi ini akan diperoleh glutamin. Reaksi ini berawal dari alfa-ketoglutarate dan ion amonium akan berubah menjadi glutamat dengan bantuan glutamat dehidrogenase yang membutuhkan NADPH. Sehingga reaksi ini akan menghasilkan glutamat. Lalu, molekul glutamat ini akan membentuk glutamin dengan membutuhkan enzim glutamin sintase dengan bantuan ATP. Selanjutnya yaitu sintesis molekul glutamat.
Reaksi ini berawal dari adanya reaksi glutamin dan alfa-ketoglutarat dengan bantuan enzim glutamat sintase sehingga menghasilkan 2 molekul glutamat. Hidrogen amida pada glutamin ini akan ditransfer ke C-alfa pada molekul alfa-ketoglutarat sehingga akan dihasilkan 2 molekul glutamat. Selanjutnya yaitu asimilasi amonia menjadi asam amino. Reaksi ini merupakan gabungan glutamin sintase dan glutamat sintase yang menyebabkan penggabungan amonia menjadi berbagai asam amino. Asimilasi amonia ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu jalur glutamat dehidrogenase. Pada jalur glutamat dehidrogenase ini, reaksi berawal dari alfa-ketoglutarat dan ion amonium akan menjadi glutamat dengan bantuan enzim glutamat dehidrogenase. Selanjutnya, molekul glutamat ini akan bergabung dengan asam alfa-keto pada reaksi transminase sehingga menghasilkan asam amino. Selanjutnya yaitu gabungan molekul glutamin dan glutamat pada konsentrasi ion amonium yang rendah. Reaksi ini berawal dari molekul glutamat dan ion amonium akan membentuk glutamin dengan adanya bantuan enzim glutamin sintase. Lalu molekul glutamin ini akan bergabung dengan alfa-ketoglutarat sehingga membentuk molekul glutamat dengan adanya enzim glutamat sintase. Selanjutnya, molekul glutamat yang terbentuk pada reaksi ini akan bergabung dengan asam alfa-keto pada reaksi transminase sehingga menghasilkan asam amino. Yang pertama, reaksi transaminase. Reaksi transaminase merupakan proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino dari satu asam amino kepada asam amino lain. Dalam reaksi transaminase ini, gugus amino dari suatu asam amino akan dipindahkan kepada salah satu dari 3 senyawa keto. Adapun 3 senyawa keto itu, yang pertama asam piruvat, yang kedua asam alfa-ketoglutarat, yang ketiga asam oksaloasetat, sehingga senyawa keto ini diubah menjadi asam amino. Kemudian asam amino semula akan diubah menjadi asam keto dengan bantuan enzim alanin transaminase dan enzim glutamat transaminase. Gambaran umum reaksinya, yang mana di sini gugus asam amino di sini akan berpindah ke dalam asam keto. Kemudian asam keto yang di sini nanti akan berubah menjadi asam amino. Begitu juga dengan asam amino di sini akan berubah menjadi asam keto dengan bantuan enzim transaminase. Gugus asam amino di sini akan berpindah ke asam piruvat dan asam piruvat akan berubah menjadi alanin. Begitu juga asam amino yang ada di sini, asam amino di sini nanti akan berubah menjadi asam alfa keto dengan bantuan katalis alanin dengan bantuan enzim alanin transaminase. Kemudian di dalam gugus amino yang di sini akan berpindah, gugus amino di sini akan berpindah ke asam alfa-ketoglutarat dan asam alfa-ketoglutarat di sini nanti akan berubah menjadi asam glutamat. Begitu juga dengan asam amino yang di sini, asam amino yang di sini nanti akan berubah menjadi asam alfa-keto dengan bantuan enzim glutamat transaminase. Karena alanin transaminase terdapat dalam jumlah yang banyak, maka alanin yang dihasilkan dari reaksi transaminase akan diubah menjadi asam glutamat. Kemudian gugus alanin yang di sini nanti akan berpindah ke asam alfa-ketoglutarat. Kemudian asam alfa-ketoglutarat ini akan berubah menjadi asam glutamat. Begitu juga alanin yang di sini akan berubah menjadi asam piruvat dengan bantuan enzim alanin glutamat transaminase. Ini asam alanin, gugus alanin pindah ke sini sehingga ini berubah menjadi ini
Begitu juga dengan alanin yang sini akan berubah menjadi piruvat dengan bantuan enzim alanin glutamat transaminase. Reaksi yang kedua yaitu reaksi deaminase oksidatif yang merupakan suatu reaksi kimiawi pada metabolisme dalam proses katabolisme yang melepaskan amina dari molekul senyawa asam amino dibantu dengan katalis glutamat dehidrogenase dengan bantuan kofaktor NAD+ atau NADP+ di dalam mitokondria. Reaksinya itu asam glutamat. Asam glutamat ini dihasilkan dari reaksi transaminase tadi, kemudian akan berubah menjadi asam alfa aminoglutarat dengan bantuan NAD menjadi NADH tambah amin. Kemudian asam alfa aminoglutarat ini akan bentuk dengan H2O menjadi NH3. Di sini terjadi pelepasan NH3 sehingga menjadi asam alfa ketoglutarat.